Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jejak Ababil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu tanda datangnya kiamat adalah turunnya Dajjal ke bumi. Dajjal adalah seorang manusia yang memiliki satu mata, sedangkan satu matanya lagi buta, bagaikan buah anggur busuk. Rambutnya keriting dan panjang hingga menyentuh bahu. Di keningnya terdapat tulisan kafir yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman. Bagi kaum muslim, kehadiran Dajjal memang sangat dikhawatirkan. Bukan hanya sebagai penanda datangnya kiamat, Dajjal juga akan membuat akidah manusia terbolak-balik melalui fitnahnya. Fitnah Dajjal merupakan yang paling besar di antara segala fitnah. Ia akan menyesatkan umat manusia melalui fitnah yang ia sebarkan. Melalui fitnah inilah keimanan umat muslim akan diuji. Agar terhindar dari kesesatannya, umat muslim yang beriman wajib tahu seperti apa fitnah-fitnah yang dilakukan Dajjal. Lantas, seperti apa bentuk fitnah yang dilakukan oleh Dajjal? Dan apa yang perlu dilakukan agar bisa terhindar dari fitnah Dajjal? Tonton terus video ini sampai akhir, dan jangan lupa bantu subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya, agar bisa terus memberikan informasi dan terus menyebarkan syiar Islam. Sejak dulu, Rasulullah SAW dan para nabi sebelumnya selalu mengingatkan kepada umat manusia agar bahayanya fitnah Dajjal. Seperti apa bentuk fitnah oleh Dajjal dan bagaimana pula kita menghindarinya? Berikut bentuk-bentuk fitnah yang ditimbulkan Dajjal. Membunuh satu jiwa lalu menghidupkannya kembali. Kelak, Dajjal akan membunuh manusia dan akan menghidupkan kembali orang yang telah ia bunuh. Hal tersebut seperti yang disampaikan Rasulullah SAW kepada umatnya. Keluarlah pada hari itu seorang yang terbaik atau di antara orang terbaik. Dia berkata, "Aku bersaksi engkau adalah Dajjal yang telah disampaikan kepada kami oleh Rasulullah SAW." Lalu Dajjal berkata pada pengikutnya, "Apa pendapat kalian jika aku bunuh dia dan aku hidupkan kembali? Apakah kalian masih ragu kepadaku?" Para pengikutnya berkata, "Tidak." Maka Dajjal membunuhnya dan menghidupkannya kembali. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain diriwayatkan, setelah dihidupkan, pemuda tersebut berkata, "Demi Allah, aku semakin yakin bahwa kamu adalah Dajjal." Lalu Dajjal ingin membunuhnya lagi, namun dia tidak sanggup melakukannya. Surga dan neraka bersamanya. Fitnah yang dibawa Dajjal berikutnya adalah ia dapat membawa surga dan neraka, di mana hakikatnya surganya adalah neraka, dan begitu juga sebaliknya. Dari Huzaifah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Dajjal cacat matanya yang kiri, keriting rambutnya, bersamanya surga dan nerakanya. Nerakanya adalah surga, dan surganya adalah neraka." Hadis riwayat Muslim. Memerintahkan langit menurunkan hujan. Fitnah lainnya yang disebar Dajjal yakni ia mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, dia datang kepada suatu kaum, lalu ia mendakwahi mereka. Mereka pun percaya kepadanya, menerima dakwanya. Maka Dajjal memerintahkan langit untuk hujan dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman. Maka turunlah hujan dan tumbuhlah tanaman. Hadis riwayat Muslim. Harta benda akan mengikutinya seperti sekelompok lebah. Fitnah selanjutnya yakni kemunculan Dajjal akan diikuti banyaknya harta. Rasulullah SAW berkata, dia mendatangi reruntuhan dan berkata,
keluarlah perbendaharaanmu, maka keluarlah perbendaharaannya mengikuti Dajjal seperti sekelompok lebah. Hadis riwayat Muslim. Bersamanya air, sungai, dan gunung roti. Dajjal juga membawa fitnah yang mengatakan bahwa bersamanya terdapat air, sungai, serta gunung roti. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bersama dia ada surga dan nerakanya, sungai dan air, serta gunung roti. Sesungguhnya surganya Dajjal adalah neraka, dan nerakanya Dajjal adalah surga. Hadis riwayat Ahmad. Dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata tentang Dajjal, sungguh Dajjal akan keluar dan bersamanya ada air dan api. Apa yang dilihat manusia air sebenarnya adalah api yang membakar, dan apa yang dilihat manusia api sesungguhnya adalah air minum dingin yang segar. Barang siapa di antara kalian yang mendapatinya, hendaklah memilih yang dilihatnya api, karena itu adalah air segar yang baik. Hadis riwayat Muslim. Lalu, bagaimana cara kita agar terhindar dari fitnah Dajjal? Begitu cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya, sehingga sejak dulu Rasulullah SAW selalu mewanti-wanti para sahabat dan umatnya untuk menghindari fitnah Dajjal. Berikut cara yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat dan umatnya agar terhindar dari berbagai bentuk fitnah Dajjal. Pertama, berpegang teguh pada ajaran Islam. Hal paling utama untuk menghindari fitnah Dajjal adalah dengan senantiasa berpegang teguh terhadap ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Dengan selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan membuat seorang terhindar dari tipu muslihat Dajjal. Dajjal buta sebelah matanya, sedangkan Allah tidak. Sehingga iman dan keteguhan hati terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah syarat pertama terhindar dari fitnah Dajjal. Kedua, membaca doa agar terhindar dari fitnah Dajjal. Sebagaimana telah tercantum pada sebuah hadis dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian selesai membaca tasyahud, hendaknya ia berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Lalu beliau membaca, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, wa min azabin nari jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, azab kubur, dan fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Dajjal. Hadis riwayat muttafaq alaih. Ketiga, menghafal surat Al-Kahfi. Abu Darda pernah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Ada ulama yang menyatakan bahwa di dalam 10 ayat pertama surat Al-Kahfi terdapat keutamaan yang luar biasa. Surat Al-Kahfi dapat mengokohkan hati siapa saja yang membacanya, sehingga ia takkan tersentuh fitnah Dajjal. Ia takkan heran dengan kemampuan Dajjal dan takkan terpengaruh oleh Dajjal. Di antara waktu yang baik untuk membaca surat Al-Kahfi adalah hari Jumat. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Itulah berbagai fitnah yang ditimbulkan Dajjal dan cara menghindarinya, seperti yang telah disampaikan Rasulullah SAW kepada umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton channel Jejak Ababil. Semoga bermanfaat dan senantiasa menjadikan kita manusia yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.